bersama ya. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Yuk kita simak apa saja yang termasuk energi alternatif ya. Yakni matahari, air, dan udara sebagai energi alternatif. Beberapa contoh energi alternatif yaitu energi panas matahari, energi gerak air, dan energi gerak udara. Energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan juga berlimpah. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, matahari sebagai energi alternatif ya. Matahari sebagai sumber energi menghasilkan panas dan cahaya. Dengan teknologi sel surya, energi panas matahari tersebut diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, gerak angin sebagai energi alternatif. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin yang kita kenal dengan turbin angin ya. Yang selanjutnya, gerak air sebagai energi alternatif ya. Gerak air termasuk salah satu contoh energi alternatif. Semakin kuat gerak air, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan ya. Gerak air inilah yang nanti digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Yang terakhir ada briket sebagai energi alternatif. Briket dapat dibuat dari batok kelapa, bambu, atau serbuk kayu. Berikut ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, batok kelapa, bambu, atau serbuk kayu pastinya. Yang kedua, potongan pipa pralon berukuran 7-10 cm. Yang ketiga, ada kanji. Yang keempat, ada korek api. Nah, itulah tadi keempat alat dan bahan yang dibutuhkan ya teman-teman. Kemudian kita akan mengetahui cara membuat briket. Yang pertama, keringkan batok kelapa, bambu, atau serbuk kayu. Yang kedua, bakar di tempat khusus sampai berbentuk arang. Setelah arang terbentuk, kemudian kita lanjutkan untuk langkah membuat yang ketiga, yaitu arang ditumbuk halus lalu disaring. Yang keempat, hasil saringan dicampur adonan kanji. Fungsi kanji adalah sebagai perekat, sehingga arang bisa menjadi bagus dan juga padat ya. Kita lanjut langkah yang kelima, yaitu adonan kemudian dicetak menggunakan potongan pipa paralon atau bambu. Adonan arang tersebut dipadatkan ya. Tahap yang terakhir yaitu pengeringan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari tergantung panas sinar matahari. Nah, kita lanjut. Ternyata briket itu mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan BBM. Yang pertama yaitu dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil ya. Yang kedua, briket mudah terbakar, dan yang ketiga, briket tidak cepat habis. Yang selanjutnya yang kelima yaitu kita akan mengenal biogas sebagai energi alternatif. Nah, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Kita lihat pada gambar bahwa gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Pada gambar kita lihat bahwa kotoran sapi ditampung dalam suatu wadah, kemudian disalurkan dalam biogas generator sehingga menghasilkan gas yang bisa disalurkan ke kompor atau lampu ya. Biogas sebagai energi alternatif, di sini kita lihat limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sedangkan sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk.